Assalamualaikum, selamat pagi para pencinta anggrek semua. Kita ketemu lagi di hari ini, di mana kita akan berbagi pengalaman dalam merawat anggrek, ya, merawat anggrek, berbagai jenis anggrek yang ada di rumah kita. Nah, seperti anggrek dendrobium yang sering ada di rumah kita, ini panda, ya. Kemudian ini cattleya juga ada sering di rumah, dan yang paling indah bunganya itulah anggrek bulan. Di samping bunganya indah, dia juga tahan lama sampai berbulan-bulan, sampai 3 bulan. Ini anggrek bulan, ya. Jadi saya akan berbagi pengalaman mengenai perawatan anggrek. Kita harus mengerti karakteristik daripada anggrek-anggrek yang ada di rumah kita. Sangat berlainan di dalam cara merawatnya. Itu anggrek dendro, panda, cattleya, dan bulan ini. Ini aku umumnya anggrek. Tapi masih banyak lagi jenis-jenis anggrek. Ya, itu hampir sama dengan anggrek-anggrek yang lainnya, spesies. Nah, tapi saya akan menerangkan ini aja dulu yang sering ada di rumah. Kita harus tahu karakteristik daripada anggrek-anggrek kita. Yang umum kita punya adalah anggrek yang paling banyak di rumah-rumah kita adalah anggrek dendrobium. Ini dendrobium. Kemudian kita juga banyak memelihara panda. Ini panda. Dan kemudian ada juga cattleya. Ini cattleya. Ini cattleya. Dan setelah itu kita banyak sekali merawat anggrek bulan. Ya, ini adalah anggrek bulan. Nah, dalam pemeliharaan anggrek ini kita harus tahu karakteristik daripada anggrek-anggrek yang kita punya. Ya, seperti ini dendrobium. Dendrobium ini adalah anggrek yang paling bandel. Yang paling bandel ini dendro. Dia bisa di mana saja kita taruh, ini bisa tumbuh dengan subur. Ya. Jadi tidak perlu perawatan yang terlalu penuh perhatian ini. Ya. Kita taruh di tempat teduh, tempat agak cool simat, juga dia akan tumbuh dengan bagus. Ini dendro. Umumnya di rumah-rumah kita punya dendro ini, ya. Seperti ini ya, dendro Hailina Indonesia Raya. Dia akan penuh berbunga dengan lebat. Ya, ini kita tidak perlu terlalu perhatian ke sini. Yang penting kita pemupukan kita lakukan seminggu sekali, kalau rajin dua kali dalam 1 minggu, ya. Kemudian ada tadi saya itu panda juga tidak perlu terlalu kita perhatikan. Yang penting dia kena sinar matahari, ya. Ini kebetulan panda saya belum berbunga tapi cukup subur. Nah, di sini juga kita hanya pemupukan untuk anggrek-anggrek ini, ya. Kemudian yang ini adalah cattleya. Cattleya ini juga agak susah memang berbunga ini, dan berbunganya tuh sebentar, hanya 2 minggu. Tapi paling bagus bunganya besar, dan ini bunga sudah mau layu. Anggrek cattleya kita ini, cattleya saya, ya. Nah, ini juga ada, sebenarnya saya suka ini adalah hoya. Bunganya kecil-kecil ini tapi cantik. Hoya ini, ini cantik dan wangi sekali. Jadi yang paling susah dalam perawatan anggrek ini adalah anggrek bulan. Banyak
hujan langsung tidak boleh, kena hujan langsung tidak boleh, tapi dia harus kena matahari, tapi jangan langsung. Misalnya kena matahari pagi seperti ini bulan saya ini kena matahari pagi. Dan yang paling utama di sini adalah cara penyiraman. Anggrek bulan kita ini kalau disiram lain dengan yang lain. Kalau yang lain kita bisa langsung siram dengan selang, siram langsung dengan selang. Tapi ini tidak. Bulan tidak bisa langsung seperti itu, sama kita samakan, tidak bisa. Karena dia ini cenderung manja, sangat manja. Oleh sebab itu, cara penyiraman yang benar anggrek bulan ini adalah untuk anggrek bulan ini kita perhatikan cara penyiraman. Ya, penyiraman anggrek bulan ini tidak boleh sampai kena daunnya. Jadi kita siram hanya medianya saja, medianya ya. Kita siram hanya medianya saja. Jangan sampai kena daunnya, apalagi air itu mengendap di antara daun ini. Itu akan mempercepat pembusukan, ya. Jadi biasanya saya kalau udah terlanjur basah, saya akan mengambil tisu dan melap ini sampai kering, ya, sampai kering. Nah, ini akan mengamankan anggrek kita. Nah, ini khusus untuk anggrek bulan. Ini agak manja. Kemudian saya juga biasanya untuk anggrek bulan ini kita cek penyiraman tidak harus setiap hari atau seminggu sekali, bisa sampai 10 hari sekali atau 2 minggu sekali, tergantung daripada medianya. Jadi kita harus selalu cek media ini. Kalau masih basah jangan disiram, ya. Tapi kalau udah misalnya dia kering, nah kita cek oh udah kering, nah baru kita siram. Saya kadang-kadang sampai 2 minggu. Nah, kadang-kadang saya cara penyiramannya saya rendam 10 menit atau 20 menit. Di dalam ini udah adalah pupuk. Langsung pupuk aja. Kalau saya langsung pupuk. Karena kita kan menyiram ini kan nggak setiap hari, nggak seminggu sekali, tergantung dia udah kering baru kita apa. Kadang saya rendam 10 menit sampai 15 menit. Ini saya rendam. Nah, nanti baru tinggal penyiraman selanjutnya yaitu adalah sampai dia kering, media itu kering, baru kita rendam lagi. Atau kita hanya menyiram medianya saja, ya, khusus untuk anggrek bulan. Kalau anggrek yang lain tidak apa-apa, kita langsung siram pakai selang setiap sehari pagi atau sore. Nah, itu kita harus siram kalau untuk anggrek yang lain. Nah, ini karena ini adalah ini adalah medianya moss, untuk media moss. Tapi kalau misalnya anggrek ini kita tempel bulan ini kita tempel penempelan di pohon, itu tidak perlu kita lakukan seperti ini, ya. Itu kita perlu menyiram. Kalau ditempel di pohon tidak apa-apa, dia kena daun, karena di pohon cenderung dia lebih cepat kering, karena di pohon angin banyak. Jadi kalau penempelan di pohon anggrek bulan tidak seperti yang saya lakukan ini, kita bisa siram seperti anggrek-anggrek yang lain, khusus penempelan di pohon, ya, untuk anggrek bulan. Yang tadi saya peragakan adalah khusus untuk anggrek bulan kita yang kita tanam di pot, bukan di pohon. Kalau di pohon lain lagi perlakuannya, ya, kita harus siram setiap hari seperti yang lainnya. Nah, ini hanya tadi peragaan saya khusus yang di pot. Nah, tolong diingat, bulan ini hanya khusus yang di pot, yang penyiramannya untuk pengamanan bulan kita ini biar tidak busuk. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya dalam cara merawat anggrek bulan kita yang kita sayangi. Karena inilah anggrek yang paling bagus. Dan orang kadang-kadang putus asa untuk merawatnya karena cepat mati, tahu-tahu mati. Seminggu udah mati. Ternyata karena sering kita rajin menyiramnya, karena rajinnya, karena sayangnya kita siram setiap hari, akhirnya mati, ya kan? Apalagi ini moss, walaupun kita taruh pakis hancur tetap. Kalau di pot kita harus cek kelembapannya, jangan sampai basah kita siram lagi, ya, untuk bulan. Ini dia untuk anggrek bulan.
Sedangkan kalau anggrek kita yang Cattleya atau Dendrobium ini tidak perlu. Kita kena daunnya pun no problem. Tapi satu yang menjadi masalah di dalam anggrek-anggrek kita ini, kalau sedang berbunga, biar bunganya awet, kalau kita menyiram, jangan sampai kena bunganya. Itu memperlambat perontokan bunga. Jadi kalau anggrek kita sedang berbunga, jangan kita siram kena bunganya. Oleh sebab itu, kalau anggrek kita lagi berbunga, kalau bisa jangan kena hujan. Kalau kena hujan, biasanya dia 3 minggu, akhirnya dia hanya 2 minggu udah mulai rontok. Itu satu trik untuk anggrek-anggrek bunga kita ini tahan lama. Jangan sampai kena air, apalagi hujan bunganya. Kalau itu akan awet bunganya. Nah, inilah tips-tips pengalaman saya di dalam merawat anggrek. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua kita dan anggrek-anggrek kita di rumah tetap berbunga dengan sebelumnya, dan kita puas dengan perawatan yang telah kita lakukan. Nah, itulah saya sampaikan untuk bisa kita terapkan di rumah kita masing-masing. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.